Jadi materi saya adalah produk farmasi yang dihasilkan oleh mikroba. Mikroba atau mikroorganisme adalah organisme yang berukuran kecil atau mikro, sehingga kita memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop untuk dapat mengamati mikroba. Jenis mikroba ada 5, ada bakteri, virus, jamur, parasit, dan arkebakteri. Contoh bakteri diantaranya ada E. coli, Salmonella typhosa, Mycobacterium tuberculosis, dan lain-lain. Contoh virus ada HIV, HBV, HPV, polio, COVID-19, dan lain-lain juga. Sedangkan jamur ada Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, ada juga Penicillium chrysogenum yang merupakan jamur penghasil antibiotik pertama, yaitu penisilin. Parasit ini ada yang berukuran makro, ada yang berukuran mikro. Yang berukuran makro misalnya ada kutu, ada serangga. Yang berukuran mikro misalnya adalah Plasmodium, merupakan parasit penyebab malaria. Ada Trypanosoma brucei, penyebab penyakit tidur atau sleeping sickness. Sedangkan arkebakteri adalah bakteri yang hidup pada lingkungan ekstrim. Misalnya adalah pada kondisi suhu yang sangat tinggi, hipertermofilik, atau pada kadar garam yang sangat tinggi, hiperhalofilik. Ada juga arke ini yang menghasilkan gas metan. Contohnya adalah Methanobacterium. Nah, berikut ini adalah perbedaan struktur masing-masing mikroorganisme, bakteri, ya. Kemudian seperti ini, Anda juga bisa melihat jamur. Contoh jamur seperti ini. Kemudian ini adalah struktur dari virus COVID-19. Ini adalah struktur dari Plasmodium, merupakan parasit penyebab malaria. Dan ini adalah contoh dari arkebakteri beserta habitatnya. Jadi arkebakteri ini pertama kali diisolasi dari sumber air panas Yellowstone National Park di Amerika. Mikroba memiliki dua peran, ya, yaitu peran yang menguntungkan dan yang merugikan. Yang merugikan, mikroba ini bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan infeksi. Ada juga mikroba yang menghasilkan racun yang nanti bisa menyebabkan intoksikasi. Kemudian mikroba juga dapat digunakan sebagai senjata biologi atau bioteror. Kemudian dapat juga merusak makanan, minuman, kosmetik, obat, bahkan alat kesehatan. Di sisi lain, mikroba ini memiliki peran menguntungkan, diantaranya adalah menghasilkan produk-produk farmasi atau yang dikenal dengan microbial pharmaceutical product. Jadi hari ini kita akan membahas tentang microbial pharmaceutical product. Berikut contoh produk dari mikroba. Yang pertama ada antikolesterol, antioksidan, trombolitik. Ini adalah suatu zat yang digunakan untuk melisiskan trombus atau bekuan darah. Kemudian mikroba juga bisa digunakan sebagai bahan vaksin, sebagai antigen vaksin. Kemudian menghasilkan antibakteri, anti jamur, antivirus, antiparasit. Mikroba ada juga yang menghasilkan zat yang digunakan sebagai penekan sistem imun atau imunosupresan, pewarna alami, disebut juga dengan microbial pigment atau biopigment atau biocolor, penghasil vitamin, enzim untuk industri, anti tumor, anti kanker, antipatogen, antikoagulan, pengkilat besi. Nah, jadi pengkilat besi ini adalah suatu zat yang digunakan untuk mengikat besi, terutama pada pasien-pasien yang rutin melakukan transfusi darah. Misalnya pada pasien thalassemia, jadi kalau seseorang itu rutin melakukan transfusi darah, maka akan terjadi akumulasi besi di dalam tubuhnya. Hal ini akan membahayakan organ-organ tubuh seperti hati, kemudian jantung dan sebagainya, sehingga pasien ini diberikan agen pengkilat besi. Dan saat ini sudah banyak zat-zat pengkilat besi yang diisolasi dari mikroba. Kemudian ada juga mikroba ini yang berperan menghasilkan imunomodulator, kemudian inhibitor enzim, antiobesitas, dan bioremediasi. Contohnya adalah untuk bioremediasi, enzim dari mikroba ini digunakan untuk menetralkan tumpahan minyak di laut.
Yang pertama adalah mikroba penghasil zat yang dapat menurunkan kolesterol. Ya. Jadi ada jamur Aspergillus terreus dan Aspergillus poma ini menghasilkan metabolit sekunder yang disebut dengan lovastatin dan squalestein. Jadi statin ini berfungsi mengurangi atau menghilangkan LDL dari pembuluh darah. LDL adalah low density lipoprotein atau disebut dengan kolesterol jahat atau bad kolesterol. Jadi statin ini bekerja dengan jalan menghambat atau menginhibisi enzim reduktase HMG-CoA 3-hidroksi 3-metilglutaril, yaitu enzim yang berperan dalam sintesis kolesterol khususnya adalah LDL. Jadi kalau enzim ini dihambat, harapannya nanti LDL-nya tidak akan diproduksi atau menurun produksinya. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran kalau misalnya terjadi penumpukan LDL pada pembuluh darah. Jadi nanti akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang akan bisa berefek pada kejadian stroke ataupun serangan jantung. Yang kedua, mikroba penghasil antioksidan yang dapat digunakan untuk mencegah penuaan atau anti-aging. Jadi photoaging adalah penuaan pada kulit karena paparan sinar ultraviolet dari matahari. Sinar UV ini dapat menghasilkan radikal bebas, yang mana radikal bebas ini menginduksi terjadinya tekanan oksidatif, yaitu perbandingan antara jumlah antioksidan dengan radikal bebas tidak seimbang. Hal ini akan dapat menyebabkan terjadinya penuaan pada kulit dan menginduksi beberapa penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes mellitus, aterosklerosis, dan lain-lain. Nah, radikal bebas itu dapat distabilkan atau dapat dinetralkan dengan antioksidan. Ada dua jenis antioksidan yang disebut dengan antioksidan enzimatis dan antioksidan non-enzimatis. Jadi SOD, superoksida dismutase, kemudian katalase, dan glutathione peroksidase itu merupakan contoh dari antioksidan enzimatis. Ini Anda bisa lihat di sini bahwa sinar UV dari matahari itu ada 3 ya, ada UVC, kemudian B dan A. Untuk sinar UVA ini dia bisa menembus sampai dengan lapisan dermis. Di lapisan dermis ini terdapat sel fibroblast yang berfungsi menghasilkan kolagen. Jadi Anda tahu bahwa kolagen ini akan berperan dalam elastisitas dan kelembapan kulit. Jadi kalau semakin banyak terpapar sinar UVA, maka nanti kolagennya akan berkurang dan ini menginduksi penuaan pada kulit. Nah, sehingga UVA ini, A-nya ini sering diberi istilah sebagai aging ya, penuaan. Sedangkan UVB ini adalah sinar yang dapat menembus epidermis dan di sini nanti efeknya adalah menyebabkan efek burning ya, seperti terbakar, kemerahan pada kulit. Sehingga UVB itu B-nya adalah untuk burning. Nah, jenis penuaan ada 3 ya, ada penuaan kronologis. Ini memang penuaan yang alami terjadi. Jadi seorang dikatakan tua kalau sudah mencapai usia lebih dari 65 tahun. Ada psikologis, jadi seseorang yang usianya masih muda, belum ada 65 tahun tapi sudah muncul tanda-tanda penuaan yang bisa jadi karena adanya stres, depresi atau faktor emosional lainnya. Ketuaan fisis terjadi karena orang tersebut menderita penyakit kronis ya. Jadi tanda-tanda penuaan sudah nampak karena orang tersebut mengidap penyakit kronis. Ini beberapa penyebab penuaan ya, ada yang disebut dengan karena adanya pemendekan telomer. Ini kalau ini adalah faktor alami ya, penuaan alami, ini karena adanya tekanan oksidatif dan ada juga karena glycation ya. Jadi kalau Anda masih ingat tentang kromosom, telomer ini adalah struktur khusus yang terdapat pada ujung kromosom. Ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa kalau semakin memendek telomernya itu akan menginduksi terjadinya penuaan. Nah, kalau kita fokusnya di sini ya, jadi penuaan karena adanya oxidative stress atau tekanan oksidatif, terutama karena paparan sinar UV. Nah, ini hasil penelitian saya bersama teman-teman, waktu itu adalah melakukan isolasi enzim SOD dari bakteri laut. Ya, jadi
ada beberapa bakteri laut yang ternyata itu mampu menghasilkan enzim SOD. Di antaranya ada Pseudomonas, ada E. coli, ada Staphylococcus, ada Pseudomonas fluorescens, dan ada Staphylococcus aureum. Jadi bakteri-bakteri ini setelah diisolasi ternyata menghasilkan SOD yang nantinya itu dapat digunakan untuk mencegah penuaan atau anti photoaging. Jadi ini adalah singkatnya jalannya penelitian yang saya lakukan waktu itu. Jadi yang pertama saya melakukan pengambilan sampel air laut, kemudian ditumbuhkan di media padat, diinkubasi, kemudian untuk koloni yang tumbuh itu diidentifikasi dengan cara konvensional seperti melakukan pewarnaan gram, kemudian pewarnaan endospora, pewarnaan kapsul, atau uji-uji biokimia yang lain. Selanjutnya, saya melakukan ekstraksi enzim dari bakteri, yaitu enzim SOD targetnya, kemudian dilakukan uji aktivitas SOD menggunakan metode WST1. Ini adalah menggunakan kit untuk mengukur aktivitas SOD. Setelah itu, untuk bakteri yang menghasilkan SOD dengan aktivitas tertinggi, itu dilakukan identifikasi spesies menggunakan metode molekuler PCR 16 srDNA. Terkait PCR akan kita pelajari pada mata kuliah biologi farmasi di semester 5. Berikutnya adalah bakteri itu ada juga yang menghasilkan toksin botulinum. Ya. Jadi contohnya adalah bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini menghasilkan toksin botulinum yang merupakan neurotoksin ya. Jadi BONT, botulinum neurotoksin. Jadi neurotoksin ini menyebabkan botulisme, kelumpuhan otot atau muscle paralysis. Nah, ternyata botulinum ini dapat diinaktivasi dengan pemanasan radiasi dan dapat digunakan untuk kosmetik, yaitu mencegah timbulnya kerutan atau wrinkle. Jadi nanti BONT ini akan menghambat pelepasan asetilkolin, di mana asetilkolin ini merupakan suatu zat yang digunakan untuk kontraksi otot. Namun suntik botok ini tidak bersifat permanen karena nanti 3-6 bulan harus dilakukan penyuntikan kembali ya. Jadi di sini hanya digunakan untuk mencegah kerutan secara sementara. Nah, selain itu, ternyata botulinum toksin itu juga bisa digunakan untuk terapi beberapa penyakit seperti penyakit Parkinson, kemudian tremor, distonia, dan lain-lain. Nanti silakan dicari di pustaka terkait penyakit-penyakit ini. Kemudian bagaimana peran botulinum toksin di situ. Berikutnya, mikroba itu ada juga yang menghasilkan agen trombolitik. Ya. Di trombolitik adalah zat yang dapat digunakan untuk memecah trombus atau blood clot atau bekuan darah. Jadi kalau misalnya di dalam pembuluh darah ke otak itu ada bekuan darah atau blood clot, maka hal ini akan bisa menginduksi jadinya stroke ya, atau mungkin kalau di pembuluh darah jantung bisa menyebabkan infak miokardio akut. Nah, saat ini sudah banyak diisolasi dan diproduksi zat-zat trombolitik dari mikroba, diantaranya adalah staphylokinase yang diproduksi dari bakteri Staphylococcus dan streptokinase yang diisolasi dari Streptococcus. Jadi ada satu mahasiswa saya saat ini sedang mengisolasi staphylokinase dari Staphylococcus aureus. Nah, ini mekanisme kerja dari agen trombolitik. Di sini agen trombolitik ini berfungsi untuk mendegradasi benang-benang fibrin. Jadi benang-benang fibrin ini sebenarnya kalau pada kondisi normal berfungsi untuk mencegah pendarahan ya. Tapi di sini nanti agen trombolitik itu justru berfungsi untuk mendegradasi fibrin untuk memecah tadi ya, memecah bekuan darah atau trombus tadi. Nah, ini Anda bisa lihat di sini bahwa Streptococcus pyogenes, bakteri patogen, itu menghasilkan beberapa faktor virulensi, ya. Ada exotoksin SPE, ABC, ada invasin, ya, streptolisin, protease, streptokinase, ada adesin untuk pelekatan pada sel inang, ada M-protein, ada LTA, dan ternyata streptokinase ini bisa dimanfaatkan sebagai agen trombolitik untuk pengobatan penyakit pada manusia. Begitu juga dengan staphylokinase, dia juga menghasilkan toksin ya seperti TSST1, enterotoksin, alpha-hemolysin. Ada juga menghasilkan adesin, kemudian menghasilkan invasin seperti koagulase, staphylokinase, dan leukosidin.
Stafilokinase dari bakteri ini bisa digunakan sebagai agen trombolitik. Nah, nanti kalau misalnya Anda tertarik di tugas akhir S1 atau S2, misalnya ingin mengisolasi agen trombolitik bakteri, ini beberapa judul yang bisa Anda pakai. Jadi kalau misalnya nanti Anda lanjut S2, ingin produksi stafilokinase atau subtokinase, bisa dibuat rekombinan. Jadi rekombinan di sini artinya agen trombolitik itu diproduksi dengan cara cloning. Dan terkait cloning akan kita bahas di mata kuliah bioteknologi farmasi. Berikutnya, mikroba itu bisa digunakan sebagai bahan vaksin, ya, antigen vaksin. Jadi ada yang namanya bakterial vaksin, artinya adalah vaksin itu berisi antigen dari bakteri. Atau viral vaksin, jadi artinya adalah vaksin itu berisi antigen dari virus. Jadi vaksin itu sendiri adalah produk yang berisi suatu komponen biologi yang jika dimasukkan dalam tubuh maka akan dapat menginduksi pembentukan sistem imun atau antibodi terhadap penyakit tertentu. Jadi kalau misalnya Anda divaksinasi polio, maka nanti harapannya adalah Anda akan terlindung dari infeksi virus polio. Vaksinasi adalah metode atau cara pemberian vaksin. Anda bisa lihat di sini ya beberapa contoh bakterial vaksin. Ada diphtheria toxoid. Toxoid adalah vaksin yang antigennya berisi racun dari mikroba yang diinaktivasi. Ada vaksin hemofilus influenza, ada meningokokal, ada pneumokokal. Sedangkan viral vaksin itu bisa berupa hepatitis A vaksin, hepatitis B vaksin, vaksin influenza, vaksin poliovirus, dan seterusnya. Ini juga sama ya beberapa contoh vaksin. Basic vaksin berarti adalah vaksin ini digunakan untuk mencegah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, vaksin COVID-19, vaksin HPV, ini adalah virus, dan vaksin HPV juga virus. Ini adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi virus HPV, penyebab kanker serviks. Kemudian ada juga mikroba, itu yang digunakan sebagai penghasil anti jamur. Ada produk namanya pneumocandins, ini dihasilkan oleh jamur Glareia lozoazensis, dan ini digunakan untuk mengobati pneumonia, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh pneumocystis carinii. Candidas juga sama, ini adalah suatu agen anti jamur yang digunakan untuk pengobatan aspergillosis, penyakit yang disebabkan oleh jamur aspergillus. Ini adalah contoh produknya ya, Candidas. Kemudian ada juga mikroba itu yang menghasilkan imunosupresan, zat penekan sistem imun. Jadi obat-obatan ini biasanya diberikan kepada pasien yang akan melakukan penyangkokan atau transplantasi organ. Jadi nanti organ yang dicangkokkan itu oleh tubuh dianggap sebagai zat asing, sehingga tubuh akan mengeliminasi organ tersebut. Jadi zat imunosupresan itu diberikan untuk mencegah penolakan organ atau organ rejection. Jadi harapannya dengan diberikan imunosupresan, maka organ yang dicangkokkan itu tidak akan ditolak oleh sistem imun tubuh. Contohnya adalah rapamycin atau sirolimus. Ini adalah dihasilkan oleh Bacteriactinum setes dan banyak digunakan sebagai imunosupresan pada pasien cangkok atau transplantasi ginjal. Ada juga tacrolimus dihasilkan oleh Streptomyces sukubensis. Ini digunakan sebagai imunosupresan pada pasien yang akan melakukan cangkok hati. Kemudian ada juga mikroba yang menghasilkan zat warna alami atau dikenal dengan microbial pigment atau biocolor. Nanti silakan dibaca jurnal ini terkait peran mikroba penghasil biopigment. Ini contohnya. Jadi ada bakteri Staphylococcus aureus itu menghasilkan pigmen zeaxanthin yang berwarna kuning keemasan. Ada Serratia marcescens, ini kelompok bakteri penghasil pigmen prodigiosin berwarna merah pigmennya. Ada juga kelompok kamir Paviarodozim penghasil astaxanthin, ini juga warnanya merah pigmennya. Dan lainnya silakan dibaca sendiri. Ada Blakesella trispora menghasilkan lycopene beta karotin.
kemudian untuk juga yang lainnya. Nanti silakan Anda baca di slide saya terkait mikroorganisme, pigmen yang dihasilkan, dan juga warna pigmennya. Ini fungsi pigmennya. Jadi biocolor ini fungsinya apa? Yang pertama, di industri farmasi ternyata biocolor ini banyak digunakan untuk pengobatan seperti pengobatan anti kanker, mencegah serangan jantung dan stroke. Misalnya adalah adonirubin dan astaxanthin yang merupakan xanthofil. Ini pigmen dari mikroba yang digunakan tadi untuk pengobatan kanker, serangan jantung dan stroke. Ada juga pigmen Monascus purpureus. Ini digunakan sebagai antivirus, terutama adalah virus HPV, di mana pigmen ini dapat menghambat atau perbanyakan virus HPV. Kemudian prodigiosins, ini juga merupakan pigmen yang digunakan untuk imunosupresan, penghambat penekan sistem imun. Kemudian biocolor juga bisa digunakan untuk industri susu, produk susu, tekstil, kemudian sebagai food supplement, industri printing, dan pewarna makanan ya. Jadi misalnya adalah pewarna makanan pada bayi dan menggunakan biocolor nanti akan lebih aman karena biocolor ini adalah natural pigment yang non-toxic, biodegradable, dapat diurai di lingkungan sehingga lebih aman, lebih friendly terhadap lingkungan, dan dia non-karsinogenik. Contohnya seperti ini, silakan nanti dibaca ya, ada mikroorganisme, penghasil pigmen, warna pigmennya, dan aplikasinya untuk apa, nanti silakan Anda baca sendiri. Ini juga sama ya, terkait pigmennya, kemudian aplikasinya juga nanti bisa Anda baca, dan detailnya bisa Anda baca di jurnal-jurnal ini ya, di referensinya. Nah, sebenarnya tidak sulit kalau misalnya Anda tertarik untuk memproduksi pigmen, jadi nanti Anda bisa mengisolasi mikroba dari mana saja. Seperti pada mata kuliah praktikum, Anda bisa mengisolasi mikroba dari udara, dari tubuh Anda juga bisa, atau dari permukaan benda. Nanti Anda tumbuhkan di media padat, kemudian Anda isolasi. Jika ada koloni yang berwarna, maka nanti Anda bisa isolasi lebih lanjut terkait pigmennya. Ini tahapannya ya. Jadi ditumbuhkan bakterinya sampai dihasilkan pigmen ya, kemudian disentrifugasi, dihasilkan dua bagian, pada dan supernatan, kemudian nanti supernatannya yang mengandung pigmen itu dipisahkan dengan telur tertentu, kemudian didapatkan pigmen yang murni, dan ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, bisa Anda ujikan untuk antibakteri dan seterusnya. Oke, kemudian ini ya, penghasil vitamin, ya ada vitamin A, D, E, K, merupakan vitamin yang larut lemak, dan juga vitamin yang tidak larut lemak, ya larut air, water soluble vitamin. Jadi vitamin adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh sebagai sumber nutrisi atau pertumbuhan. Jadi berdasarkan larutannya ada dua jenis vitamin, vitamin larut lemak atau fat soluble vitamin, dan vitamin yang larut air, water soluble vitamin. Ya, ini contohnya ya. Ada ADK, ini ada yang larut lemak, dan ada vitamin B, vitamin C, ini adalah contoh vitamin yang larut air. Nah, jadi vitamin selain dihasilkan oleh makanan ya, bersumber dari makanan, ternyata ada juga mikroba yang menghasilkan vitamin. Vitamin A, ini adalah contoh mikrobanya. Vitamin D, ini juga contoh mikroba penghasilnya. Begitu juga dengan vitamin E dan vitamin K. Nanti silakan dibaca terkait vitaminnya, fungsi vitamin, makanan sebagai sumber vitamin, dan mikroba sebagai sumber vitaminnya. Begitu juga dengan vitamin larut air ya, ada vitamin B1, tiamin, vitamin B2, riboflavin, B3, B5, vitamin C. Jadi nanti vitamin-vitamin ini juga dapat diproduksi oleh mikroba, baik itu bakteri maupun jamur ya. Nanti silakan dibaca sendiri juga terkait fungsi masing-masing vitamin, kemudian sumbernya baik dari makanan maupun dari mikrobanya. Nah, mikroba ada juga yang menghasilkan enzim, misalnya amilase. Jadi enzim ini adalah pemecah amilum. Jadi amilase ini nanti banyak fungsinya di bidang industri, misalnya adalah untuk industri deterjen, kertas, tekstil, atau industri bir ya. Nanti silakan Anda baca jurnal ini terkait bagaimana cara melakukan isolasi amilase dari mikroba. Yang pasti nanti Anda bisa melakukan uji ini
cukup sederhana pengujian in vitronya. Jadi nanti Anda cukup menyediakan media nutrien agar misalnya, di situ Anda berikan amilum sebagai substratnya, kemudian Anda bisa goreskan mikrobanya di sini, Anda inkubasi. Kalau ternyata setelah inkubasi ada zona bening di sekitar koloni mikroba, itu mengindikasikan bahwa mikrobanya itu menghasilkan enzim amilase, yang amilasenya ini berfungsi melisiskan atau menghidrolisis amilum pada media. Begitu juga dengan jamur ya. Ada jamur tertentu itu yang juga bisa memproduksi enzim amilase. Sama juga dengan protease. Jadi protease adalah enzim pemecah protein dengan cara memutus ikatan peptida pada asam amino. Protease ini juga banyak digunakan untuk industri tekstil, deterjen. Untuk pengolahan limbah juga sama, menggunakan protease. Ini juga sama pengujiannya dengan amilase, namun di sini nanti medianya ditambahkan dengan protein ya, susu skim misalnya. Kemudian nanti Anda tambahkan enzimnya, Anda inkubasi. Kalau ternyata ada zona bening, artinya adalah bakterinya itu atau mikrobanya itu menghasilkan enzim protease yang dapat melisiskan protein pada medium. Ini beberapa contoh mikroba penghasil protease. Ada Bacillus, ada Cryptococcus, ada juga jamur, Aspergillus. Ya, nanti silakan Anda baca terkait bagaimana cara produksinya. Ini ada jurnalnya, nanti silakan Anda pahami lebih lanjut. Mikroba penghasil anti kanker. Jadi kanker ini adalah suatu proses kompleks ya. Jadi di situ ada perubahan seluler, molekuler, faktor endogen oksigen, endogen eksogen begitu. Dan kanker ini ditandai dengan pertumbuhan sel yang abnormal, di mana sel terus membelah, tidak terkontrol, dan dia bisa menyebar atau metastase sehingga bisa merusak sel atau jaringan di sekitarnya. Jadi ada banyak faktor penyebab kanker, diantaranya adalah lifestyle yang tidak sehat ya, sering mengkonsumsi fast food, kemudian alkohol, rokok, ataupun minim aktivitas. Diketahui bahwa kalau pada pria itu kanker prostat merupakan kanker yang banyak menginfeksi atau menyerang kaum pria, sedangkan kalau pada wanita adalah kanker payudara. Jadi ada beberapa mikroba itu yang sudah diketahui menghasilkan zat anti kanker. Di sini ada penelitian Streptomyces yang diisolasi dari hutan mangrove ternyata itu menghasilkan beberapa komponen yang dapat digunakan sebagai anti kanker. Ya, jadi di sini adalah pengujian in vitro. Jadi Anda bisa menguji menggunakan sel kultur secara in vitro. Dan dari hasil pengujian ini ternyata Streptomyces ini menghasilkan zat yang bersifat sitotoksik. Artinya zatnya ini membunuh sel kanker. Nih, nanti Anda bisa lihat ya, ada actinomycin D, streptomycin C, dan seterusnya. Ini adalah zat-zat yang berfungsi sebagai anti kanker. Ini juga sama ya. Jadi ada actinomycin, itu streptomyces penghasilnya, dapat digunakan untuk mengobati kanker sarkoma. Ada juga digunakan untuk mengobati kanker darah putih ya, leukemia. Deonomycin ini dari streptomyces juga. Dan yang lainnya nanti silakan Anda lihat. Kemudian bakteri itu ada juga yang menghasilkan zat antipatogen. Jadi senyawa antipatogen adalah senyawa yang dihasilkan oleh bakteri, tapi nanti senyawa ini juga bisa digunakan untuk membunuh bakteri lain. Ya, jadi contohnya adalah bakterusin dan pediosin. Bakterusin adalah protein atau peptida yang dihasilkan oleh bakteri, umumnya adalah bakteri-bakteri asam laktat, seperti Lactobacillus ya, Lactobacillus brevis, lactis dan seterusnya. Bakterusin ini ternyata mampu membunuh bakteri, khususnya adalah bakteri yang menyebabkan pembusukan pada makanan. Sehingga saat ini bakterusin ini banyak digunakan sebagai pengawet alami atau dikenal dengan biopreservatif. Nisin merupakan contoh bakterusin yang sudah dikomersilkan. Nanti silakan Anda lihat di perdagangannya. Nisin adalah biopreservatif. Selain itu ada pediosin. Jadi pediosin ini adalah antipatogen yang dihasilkan oleh bakteri Pediococcus sp, dan ternyata ini bisa digunakan untuk antibakteri terhadap bakteri patogen Listeria monocytogen. Jadi Listeria ini akan sangat membahayakan jika menginfeksi ibu hamil karena dapat menyebabkan keguguran. Karena bakteri ini bisa menembus ke plasenta. Kemudian mikroba penghasil antibiotik. Anda bisa lihat di sini ada kelompok bakteri, kemudian Actinomycetes dan fungi
merupakan mikroba-mikroba yang telah diketahui menghasilkan banyak antibiotik. Terkait antibiotik akan kita bahas lebih lanjut pada topik eksplorasi antibiotik. Ini sama ya, jadi mikroba tertentu itu menghasilkan zat tertentu juga ya, baik itu kelompok jamur, alga maupun bakteri. Ini zat yang dihasilkan, ada asam laktat, ada keramid, ada kitin glukan, ada astaxanthin, kemudian beta-karotin dan seterusnya ya. Ini adalah beberapa zat yang dihasilkan oleh mikroba baik itu fungi, alga maupun bakteri. Ini contoh-contoh yang lain, nanti silakan Anda lihat sendiri di sini ya. Ada beberapa contoh bakteri penghasil metabolit sekunder ya, dan zat ini bisa digunakan sebagai komponen pada industri kosmetik ya. Ini juga sama, ini adalah mikroba penghasilnya, zat yang dihasilkan, kemudian aplikasi dan kosmetik itu apa ya. Jadi ada penghasil pigmen, ada penghasil isopolisakarida. Dan juga yang lainnya, silakan dilihat ya. Mikroba yang penghasilnya, ini produknya yang dihasilkan, dan ini adalah fungsinya. Ada sebagai biosurfaktan, begitu ya. Kemudian ada juga digunakan sebagai enzim dan seterusnya. Ini juga sama, Anda silakan dilihat ya. Beberapa produk yang dihasilkan oleh mikroba dan digunakan sebagai komponen untuk kosmetik ya, ingredients untuk industri kosmetik. Ini mikroalga ya, jadi mikroalga pun makro maupun mikroalga ini juga menghasilkan zat tertentu ya, yang nanti bisa digunakan untuk berbagai keperluan, antioksidan, kemudian sebagai anti akne dan seterusnya. Ini contoh mikrobanya. Nanti silakan Anda baca sendiri terkait mikroba, kemudian tipenya apakah dia makro atau mikroalga, kemudian komponennya dan peran dari komponen tersebut. Baik ya, jadi ini materi saya hari ini. Silakan dipahami dahulu, pahami kembali slide saya. Saya akan mengakhiri Zoom ini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan di GC. Baik, terima kasih. Selamat siang.